yang punya, dia bisa naikin harga, sensitivity terhadap volumenya itu tidak tinggi. Ya contohnya di sini boleh sebut merek ya cerita? Oh boleh silakan. Boleh. Misalnya ini contoh ya, contohnya itu ICBP, dia naikin harga itu, dia punya kemampuan untuk naikin harga, tapi orang tetap beli. Tetap konsumsi ICBP, Indomie dan lainnya. Ya. Can you imagine dalam setahun ICBP itu jualan billions loh, billions of pack of Indomie, kalau dia naikin 100 rupiah aja, efeknya lumayan. Triliunan di revenue. Demikian cerita. Cijas mungkin mau ada tambahin? Iya silakan loh. Just kalau ada yang mau ditambahin langsung di interrupt aja, nggak apa-apa. Tambahin. Ya, tapi aku masih setuju sih sama Arfan, dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya apalagi tahun depan tuh kan tahun pemilu ya Ci ya. Tahun pemilu ya biasanya kan consumer tuh lumayan diuntungkan sih, mungkin di tahun-tahun yang sebelum pemilu apalagi. Nanti Arfan juga bisa ngomong gimana bedanya tahun pemilu tahun depan sama tahun-tahun pemilu sebelumnya, dimana mungkin biasanya kan kita tuh pemilu dan kampanye di tahun yang sama ya, tapi tahun depan ini kita kan akan kampanye dan pemilihannya itu di tahun yang berbeda. Kita kampanye di 2023, pemilihannya di 2024 gitu. Tapi menurut saya juga kalau sigaret sih harusnya nggak terlalu diuntungkan, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Misalnya tahun depan kemungkinan besar kan excise atau cukai dari rokok itu naiknya lumayan. Biasanya tuh dulu kalau misalnya mau pemilu cukai rokoknya nggak naik gitu kan, ceritanya kan pemerintah mau attract bikin pemilih. Iya, mau bikin pemilihnya happy gitu ya. Tapi menurut saya tahun depan excise cigarette akan tetap naik. Jadi harusnya sih sektor rokok sih nggak kurang menarik, nggak terlalu oke ya next year gitu. Gimana Ayah, mau nambahin lagi soal pemilu tahun depan? Ya, sebenarnya salah satu yang preferred sektor itu kalau musim pemilu itu rokok sebenarnya. Cuman dulunya. Sekarang ini udah agak beda nih cerita nih. Ini tumben-tumbenan, contoh government udah kasih guidance langsung 2 tahun excise tax-nya udah bilang naiknya sekian. Which is biasanya kan ujung tahun kemudian dia baru nentuin tahun depannya excise-nya berapa. Sekarang ini udah langsung nentuin 2023 10, 2024 10. Nentuin ya. Sebenarnya saya sih juga sebenarnya nungguin sektor rokok sebenarnya, cuman valuation-nya belum compelling ya cerita ya. Ya seperti contohnya gudang garam, dia kesulitan untuk naikin harga karena market leader-nya kan HMSP. Dan harga rokok semakin hari semakin mahal ya. Jadi makanya itulah problemnya kenapa volume growth-nya nggak tinggi untuk rokok. Terus kemudian valuation-nya saya bilang masih demanding. Oke. Terus padahal nih kalau kita lihat gudang garam harganya juga sebenarnya valuasi bukannya udah cukup menarik gak sih? Terus kemarin juga MSCI juga udah masuk gudang garam tapi ke small cap ya kayaknya. Iya, keluar dari standard index masuk ke small cap. Iya. Gudang garam sebenarnya kemarin sempat bagus sih ya secara teknikal, aneh tuh tiba-tiba naik gitu bagus banget, tapi sebenarnya nggak dengar major news gitu loh. Begitu kena berita kenaikan cukai baru udah turun, terus ditambah kebakaran di salah satu gudangnya, ya udah deh turun lagi deh, jadi secara teknikal jadi nggak menarik lagi dah sekarang. Cuman mungkin valuasinya tetap menarik ya, tapi kayaknya proyeksi tahun ini juga jelek ya resultnya ya. Betul. Q3-nya resultnya jelek. Iya. Jadi cerita saya pertama kali masuk market 20 tahun yang lalu itu saya analis sigaret. Waktu itu gudang garam masih market leader, masih top. Iya. So umur saya liatin ini ya. Saya baru lihat gudang garam itu quarter 2 net loss. Seumur saya baru lihat, gila gudang garam bisa net loss 1 quarter, wow. Ya karena mereka kesulitan untuk naikin harga, karena volumenya bisa impact, sedangkan cukainya tiap tahun naiknya lumayan. Jadi makanya earningsnya lumayan tertekan ya cerita ya. Iya sih. Jadi kayak rokok not that atraktif lah ya kalau untuk kita misal beli di akhir tahun, ngarepin window dressing, terus kita keep buat tahun depan, kayaknya
belum ada strong catalyst banget ya. Ya mungkin karena yang lain naik dia keikut naik bisa aja. Tapi untuk kayak mau ngarepin naik kencang kayaknya belum ada strong supported story kali ya dari sana ya. Betul cerita, saya setuju banget. Jadi saya mau beli HMSP Gudang Garam tapi valuation-nya nggak di level sekarang. Turunan lagi saya mau deh. Kalau sekarang sih belum. Oke. Nah kalau poultry juga ayam-ayaman nggak tahu nih kayak gimana nih. Tahun ini juga nggak terlalu exciting buat ayam-ayam. Naiknya cuma sebentar-sebentar, nggak sustain, nggak kayak sebelum-sebelumnya sempat lumayan, ntar naik-naik turun. Jadi kayak sideways aja nih. Kira-kira yang kalau kita lihat kan pada kayak Cepin kan di awal tahun tuh sempat sebenarnya Cepin kalau dibuka di Januari sama harga sekarang udah hampir sama sih. Cuman dia Januari akhir dia sempat reach 6.500-an. Mungkin kalau ya Cepin sih aku rasa nggak ada window dressing kali ya, karena harganya nggak perlu di window dressing, harganya udah sama kayak harga awal tahun nih. Cuman Java yang tertekan jauh nih, awal tahun masih sekitar 1.700, sekarang 1.300. Tahu nih kalau view-nya Arfan atau Cijes untuk poultry sector ada yang menarik gak sih, mungkin untuk window dressing atau untuk story tahun depan gitu, karena ini kan tetap masuk consumer ya. Yes, lo tuh saya dulu. Mana aja. Ladies first. Gak apa-apa, Arfan aja. Oke. Cerita tuh bener banget. Poultry ini termasuk dalam sektor consumer karena konsumen Indonesia itu konsumsi ayam per kapitanya itu masih rendah. Yes, betul. Nah kalau poultry ini salah satu katalisnya adalah culling. Ya. Nah kita pernah ngitung di kantor, ngitung berapa sih pergerakan harganya DOC broiler saat ada culling. Biasanya itu lagged 1,5 bulan. Ya. Nah sekarang ini pemerintah kemarin bulan September atau Oktober baru mulai culling lagi. Jadi mestinya harganya akan bergerak naik. Rata-rata itu 1,5 bulan setelah culling. Ya. Kalau saya bilang sih, again, karena ini marketnya kan masih agak, saya nggak bilang bearish lah cerita, agak cautious lah. Karena marketnya agak cautious, saya minta valuationnya semuanya saya nawar. Beda kalau marketnya lagi bullish kan cerita, berapa juga makan aja kan, karena valuationnya juga tinggi. Nggak ada masalah dengan valuation tinggi, karena sekarang marketnya lagi cautious, saya minta valuationnya turunan dikit deh, jangan di sekarang. Itu aja sih on poultry. Mungkin culling kalau buat teman-teman yang nggak familiar dengan bahasanya adalah pemusnahan ayam ya. Jadi kayak dikurangin ya ayamnya agar memenuhi standar budidaya. Iya kalau dibunuhin ya, dibantai. Biar nggak terlalu banyak, jadi harganya bisa naik. Iya emang konsumsi ayam Indonesia ini sangat rendah. Diperkirakan kemarin aku sempat live sama Almitan Dewi karena aku juga penasaran, pengen tahu story di sektor ayam dan untuk emiten baru nih apa sih bedanya sama emiten yang udah ada gitu. Mereka sempat mention bahwa Indonesia ini konsumsinya masih sekitar 7-8 kilo ya per tahun, sedangkan kayak di Malaysia itu kalau nggak salah udah 40 kilo. Jadi tuh jauh banget. Jadi sebenarnya potensinya juga cukup besar. Nggak tahu nanti kalau tahun pemilu ada bagi-bagi dana. Kalau ikut kampanye kan kita dapat uang lelah ya. Nah siapa tahu dananya itu bisa buat belanja yang makan lebih enak, the cheapest meat ya beli ayam. Oke. Nah terus kalau ada sektor-sektor lain nggak sih yang kira-kira tuh bisa potensi mengalami window dressing? Mungkin kayak banking sector, tapi banking nih harganya udah tinggi-tinggi banget loh. Ya nggak sih? Iya, banking tuh udah cukup tinggi cerita bener. Banking tuh udah cukup tinggi. Saya rasa nggak ada window dressing. Nggak perlu. Tapi di kantor kebetulan kemarin ada anak saya yang bikin historical performance dari kebetulan cuma satu. Jadi tiba-tiba iseng dia bikin. Ternyata 5 tahun terakhir
BCA itu, Bank BCA, kalau beli di akhir November, jual di akhir Desember atau awal Januari itu selalu profit. Wow. Tapi 5 tahun terakhir ini berdasarkan historical. Makanya kemarin saya challenge, coba dong bikin jangan 5 tahun, ini kan cuma historical doesn't mean anything kalau nggak ada price action atau nggak ada story ya. Coba bikin 10 tahun dia belum balik lagi. Kemarin pas weekend dia kasih ke saya Jumat sore. Tapi hanya BCA doang ya yang Nah makanya dia nggak tahu gimana, out of nowhere dia ngitungnya BCA doang tuh juga kenapa cuma BCA doang. Iya, biasanya sih hebat sih. Kayaknya pinter cerita dia kasihnya Jumat sore biar nggak saya kejar-kejar lagi. Kalau Kamis sore langsung saya suruh kejar, Jumat suruh setoran. Kalau weekend kan saya nggak minta anak-anak buat kerja, kan lebih santai. Iya sih, iya nih menarik sih ini kalau untuk ini ya, karena BCA emang kayak kemarin berapa hari yang lalu kan sempat market kita turun ya, karena asingnya sempat jualan quite agresif di banking sector yang diperkirakan mereka pindah ke Hong Kong dan China, dimana kemarin Goldman juga keluarin review bahwa Indonesia itu di downgrade ya, dan upgrade China. Sebenarnya nggak di downgrade jadi sell sih, cuman jadi market weight ya kemarin tuh. Ya karena pindah ke China, tapi BCA itu outstanding gitu loh. Pagi-pagi klien aku panik jualan, tapi ternyata kagak turun, yang ada naik gitu loh. Jadi kelihatannya quite bertahan nih. Mungkin ada sentimen dari Blibli juga nggak sih, karena Bliblinya juga cukup sentimen grup ya, kayaknya wah Blibli cukup hebat sih ini, habis IPO ternyata dia pelan-pelan naik, bikin higher high, higher low pelan-pelan tanpa nggak banyak rame, nggak banyak orang promote, nggak banyak yang ngomong, tapi ternyata naiknya naik pelan-pelan, dan ini ternyata kemarin udah sempat gope. Mungkin ada sentimen grup juga ya, tapi kayak ternyata bukan ya, ternyata memang setiap tahun dia selalu begitu ya. Ya itu berdasarkan historical ya ceritanya. Jadi saya komen dikit ya. Iya. BCA bank yang bagus, bank yang solid, tapi valuation mahal banget. One of the most expensive in the world. Yes. Betul, sangat premium. Ya. Salah satu yang premium itu selain BCA itu dulu tuh public bank ya. Tapi sekarang public bank udah nggak, valuation udah nggak setinggi itu lagi. Cuman BCA yang masih tinggi ya. Jadi memang terkadang sebagai investor dan atau fund manager mau beli BCA itu nggak intuitif karena valuationnya mahal banget. Ya. Sama seperti saya contoh lagi retail, salah satu retail yang saya suka itu AMRT. AMRT juga sama cerita. This is the BCA of retail. Valuasinya buset mahalnya, cerita price per sales aja udah hampir 1, pakai hitung 2023. Ya, tapi ini barang juga susah turun. Iya, benar. Ya, karena memang bisnisnya sekarang semua orang belanjanya di saya nggak bilang AMRT doang ya, saya nggak bilang Alfamart doang, tapi convenience store ya, yang dekat rumah. Betul, convenience store. Isinya juga makin bertambah, bisa beli makanan yang siap konsumsi, ya, beli beras, beli buah, apa juga ada sekarang. Kalau dulu kan cuman buat jajan yang jajan, sekarang beras juga ada, buah. Ya, ada udah lagi. Ada lagi. Benar jadi mini supermarket cerita. Nanti aku dengar ya kayak untuk motor listrik nanti charging station atau switching baterainya juga di di tempat itu loh. Betul. Di sekitar convenience store ya. Kita nggak tahu sih brandnya itu fixnya kemana, apa dua brand yang dekat rumah itu atau 3 brand ya, kan dekat rumah itu ada Lawson, ada Alfa, ada Indomaret ya, kita nggak tahu brand yang mana, cuman ada salah satu atau 2 brand itu yang akan dipakai untuk switching baterai nantinya. Jadi itu mungkin jadi katalis juga untuk mereka ya, makanya harganya keep on performing dan susah turun, bikin saya juga nggak berani masuk, tapi ternyata naik terus gitu. Naik terus ya. Iya. Ya agak ini sih. Ini cerita saya juga disuruh istri saya ini. Kalau istri saya belanja online, belanja baju misalnya. Terus size-nya nggak pas, balikinnya ke Alfamart. Iya, di pick up di sana. Iya. Itu free ya? Wow. Itu free? Free. Oh, oke. Free, makanya benar-benar kayak basically apa juga bisa gitu nantinya. Iya. Dan narik ATM, narik cash aja bisa di Alfamart. Iya.
benar sih. Macam. Jadi memang ini bisa ya jadi apa ya? Ya one stop shopping. Iya, one stop shopping macam-macam lagi. Iya. Baterai motor listrik lah, ntar apa lagi lah. Iya, oke. Iya, Alfamart kalau menurut aku tuh menariknya karena apa ya? Dia kan banyak hub ya. Dia itu jadinya kayak hub penghubung lah buat semua orang kan. Dan lokasinya banyak. Kita tuh kemanapun ke daerah-daerah. Kebetulan kan aku berapa minggu ini aku lagi sering keluar kota. Dan aku lihat memang ya yang paling konsisten ada gitu ya lokasinya, yang paling semua orang udah kenal brand name-nya ya Alfamart, karena tetangganya ya. Dan makanya kenapa sebenarnya kayak ini tuh kayak e-commerce ya, use case-nya tuh banyak gitu kan. Kalau e-commerce nanti orang bisa beli pulsa, nanti orang bisa belanja gitu kan. Sama seperti Alfamart, lokasinya udah secara fisik udah ada, sudah dikenal oleh masyarakat gitu ya. Orang udah tahu gitu kan, Alfamart tuh ada kok tokonya di situ gitu kan.